pelanggaran. Kan arep ngecek ribet banget ini. Kan mboten ngerti nggih. Masa nggak metal detektor ya Pak? Kan ya mboten mungkin itu. Dulu saya mengingatkan, lu pernah kejadian di Ramadan yang lalu ngejak anak di rombongan ada satu keluarga, yang satu anak SMP. Mesti kandani bolak-balik itu karena kita sedang umroh yang kedua, ya mau nih nganggur biasa waktu itu, terus lebar ikhram di mikot. Begitu diri ya nanti anak tetap ya, no. Begitu sudah hampir masuk masjid, mah ada apa di? Kok anis mah? Apa kenapa? Enggak, masih pakai daleman mah. Gimana Ustaz? Lepas. Yang melipir yang tinggi. Karena kalau ada pelanggaran segera setelah diketahui saat itu dilakukan. Membuni bapak kedalan cara ini. Lalu melipir yang tinggi kendaraan. Itu kalau dicopot, dia bayar jam. Itu terjadi, artinya disaling mengingatkan saat ada pelanggaran. Laki-laki hanya memakai 2 lembar kain saja, yaitu yang satu digunakan sebagai izar, sebagai jarit, sebagai sarungnya. Mungkin dipetakan betul Mbak, dipraktek nanti cara memakai kain ihram sing aman, nyaman, praktis, demokratis, ISIS. Praktis, cak demokratis bebas, orang tekanan. ISIS siling, orang lembab. Aman maksudnya di aktivitas aman itu pun jangan nih. Selanjutnya dipraktek. Sing dari terbiasa mulai dibiasaki. Dan ini yang dikerjakan Nabi dan para sahabat. Barang itu, sejenak monggo dan informasi monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian kita lanjutkan sampai kepada ihram, yaitu pada bagian mengenakan pakaian ihram bagi laki-laki itu sunnahnya 2 lembar kain saja, sehingga tidak ada baik. Wakafinu fiha mautakum, dan pakailah mayitmu dengan kain yang berwarna putih. Itu diantaranya. Ini itu ngimut kita Bu. Nah, itu enten hikmah yang diinginkan. Supaya ini kita ingat, ini perjalanan menuju Allah. Itu wis dibuntel nganggo pakai apa? Wis karek kurang apa nih tok wis. Jadi mau dilangsung iki gampang. Jadi diemotke sehingga bagaimana ketika itu kita benar-benar menunaikan ibadah sebaik-baiknya. Bisa jadi ini rangkaian terakhir kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kaum wanita pakainya bebas, tidak harus putih, asal memenuhi syarat menutup aurat secara sempurna. Hanya saja bagi kaum wanita tidak mengenakan sarung tangan atau tidak menutupi telapak tangan atau menutupi wajah dengan cadar atau niqab. Walaupun ini tetap diperselisihkan karena status hadisnya itu marfu atau mauquf, sabdanya Nabi ataukah ungkapan Ibnu Abbas. Hanya saja yang pakainya sebetulnya apa saja, secara warna bebas, asal menutup aurat secara sempurna, tidak menutup wajah maupun telapak tangan. Karena boleh beragam warna, boleh. Bahkan kita nanti batik. Kalau ibu kan batik. Batik apa dijahit ibu batik? Warnanya apa Bu badannya? Garing Bu. Nyuwun koordinator ya mungkin. Ini kudu hasil ijtihad. Jadi Ibunda Aisyah itu suatu ketika kanat Aisyah talbasu dur'an muwarradan. Pernah suatu ketika Ibunda Aisyah memakai baju yang digunakan ihram itu coraknya kembang-kembang.
Di kesempatan yang lain, kanat Aisyah talbasu dara'an mu'asfarah, pernah memakai pakaian baju kurungnya yang dicelup warna kuning. Kita gabungkan warnanya kuning, torakin apa? Nah, itu melalui pemikiran Pak. Iku yang desain itu gaduh-gaduh dengan petunjuk. Nabi. Makanya ketika mereka kumpul dengan banyak biru paling itu kuning. Hilang kesingsa loh kayak itu loh, kuning-kuning kita kayak. Ini Susi kita pantas lagi. Kita tambah ganteng kalau itu satu untuk memudahkan identitas kita, mudah dikenali. Memang jadi kalau sunai, karena Aisyah sendiri pun memakai pakaian kuning yang bercorak kembang-kembang. Ini sudah melalui ijtihad ini, sudah mikir promet leleh. Walaupun warna lain itu boleh. Ini Nigeria, ini keren gitu. Kemudian, nah, di mikotnya adalah kalau kita di Masjid Dzulhulaifah di Bir Ali. Apa yang dikerjakan di mikot itu? Salat bagi yang jalurnya melewat situ. Inilah yang dikerjakan Rasulullah setiap kali beliau berangkat umrah dari arah Madinah, maka beliau berihramnya dari Dzulhulaifah. Yang dilakukan itu dulu kalau Nabi sempat menginap di situ, berangkatnya sore, nginep di situ, nanti pagi baru meluncur ke Mekah. Di situ satu riwayat dikatakan Rasulullah menginap mabit di Dzulhulaifah, di mana tempat beliau memulai untuk berihram. Beliau sholat di masjid itu. Sebelum berihram disunahkan sholat di masjid mikot yang dilewati. Dan jamaah umrah yang berasal dari Madinah, maka ketika menuju ke Mekah itu mesti lewatnya di situ. Sehingga berhenti di situ untuk kemudian melakukan rangkaian ihram sejak di situ, diawali dari sholat di sana, kemudian baru berihram. Jadi kalaulah sampai di masjid ini pas waktu sholat, jadi di bulan Desember kemarin, saya pas ke situ pas asar. Ya udah kita ikut sholat jamaah di masjid itu. Begitu namun jamaah, baru kita berihram terus pergi meninggalkan tempat itu, sudah berniat di sana. Tapi di waktu-waktu yang lain kita sampai itu bukan pada waktu sholat fardu, maka kita sana sholat tahiyatul masjid, kemudian berihram terus berangkat. Niatnya apa? Niatnya apa? Dan kurus sebenarnya niat sholat sunnah wudu ataukah tahiyatul masjid sudah mencukupi, sehingga tidak ada secara khusus sholat sunnah ihram. Jadi betul. Walaupun istilah itu sudah populer, berarti sholat sunnah ihram, bukan begitu. Tapi sunnah hanya ihram setelah sholat, mau sholat apa baik, betul lagi. Sehingga nggak bisa diambil kesimpulan dibalik. Berarti itu sholat sunnah belum tentu waktu kadang sholatnya fardu. Artinya sunnahnya ihram adalah sholat sebelumnya. Sehingga ihram itu bar sholat. Sehingga Nabi diriwayatkan di situ dari Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhramatu pura sholatin, bahwa Rasulullah itu berihramnya adalah setelah mengerjakan sholat. Udah sholat apapun, kalau pas sholat wajib ya pas sholat wajibnya, kalau bukan sholat wajib ya sholat sunnah yang memungkinkan untuk kita kerjakan. Bariku kemudian berniat, niatnya di dalam hati, kemudian diungkapkan dengan talbiyah. Dan itu biasanya kalau sunnahnya adalah setelah keluar dari masjid, masuk kendaraan, dan saat kendaraan mulai bergerak. Biasanya mutawifnya TLE, pemandune, monggo bapak sekalian, sebentar lagi kita meninggalkan masjid mikot, persiapkan diri. Wow, sing dari muncul-muncul dan diuculi. Nah nanti biasanya cermati kalau saya yang memandu nanti bapak-bapak longgai piyambak-piyambak ora awar garwani. Iki ihram boleh lek. Karena ada larangan-larangan tertentu. Makanya untuk ini aja. Selama dalam keadaan ihram. Setelah siap, kendaraan bergerak, kemudian dipandu untuk berniat dalam hati dan kemudian membaca talbiyah.
labbaik Allahumma umratan. Apa? Niku talbiyah untuk mengukuhkan kesiapan kita berumrah dengan kalimat labbaik Allahumma umratan. Mergo sing diniatke itu nggih umrah. Mengkelek jenengan haji niatnya labbaik Allahumma hajjan. Jamaah haji kok sudah di Mekah tanggal 8 Dzulhijjah ikhram melih kalimatnya labbaik Allahumma hajjan. Tapi kalau kita ibadah yang kita tuju itu umroh, maka talbiyahnya di awalnya dengan kalimat labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umrah. Begitu penjenengan sudah mengungkapkan niatnya dalam talbiyah itu, berarti saat itu juga penjenengan sudah masuk ke dalam rangkaian ibadah umrah. Penjenengan sudah disebut sebagai muhrim atau muhrimah, orang yang telah berikhram. Sehingga orang yang berikhram nanti sudah dihadapkan dengan larangan selama ikhram yang harus dihindari. Sejak itu, dan kemudian barulah perjalanan dimulai dari Madinah menuju Mekah. Berapa kilometer Bu tadi kira-kira? 470 km. Kira-kira kan pun di Jakarta ini. Kira jam. Kurang lebih ya 5 atau 6 jam lah. Orang macet ya Pak Kono. Orang bangsu nih. Nah, dalam perjalanan itu sepanjang jalan itu panjenengan diperintahkan memperbanyak bacaan talbiyah. Kenapa lu? Gak dilatih gak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Niku 6 jam Bu. Mungkin latihan ya? Kira bisa jam, nah, besok 2 jam. Mau ngeri itu keker. Kapan Pak? Latihan gitu. Disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, doa, permintaan sepanjang jalan itu. Karena kita sedang dalam keadaan safar, musafir itu dungane mustajab. Maka ketika penjenengan sudah berikhram, betul-betul dijaga pangendikanipun, dijaga ucapan-ucapanipun. Boleh-boleh ke omongannya tumus kedadian saja. Karena bisa jadi apa yang kita ucapkan itu bagian dari doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mpun ngantos gadah penggali sing awon, gadah pamatur sing awon, jangan sampai terucap kalimat-kalimat yang buruk, bisa jadi itu berdampak. Sing api-api wong nggo sugih, wong sugih tenan malah bejat aku. Iki kok gelagat oleh macet dulu tenan to omonganku. Bangga aku banget iki. Gitu. Anu ya yuk, apa masaknya kok asin ya? Wah, asin terus. Sepeda seger lho nggih napa wae nanti tidak tanah haram niku nggih pamatur ucapan ini seanu nggih tumus. Lha kula kedadian kok nggih lho lali katanya iku. Kan zaman kasih biyen niku wis urung ngerti medane ngriku nggih. Mila ma'rifatul medan teko malam pengen ndang umroh. Nak kene kan tinggi niku nggone kok sandal niku mlebu lewat timur tuh lho mboten niku. Kesepakatan begini itu begitu teko one way. Sak kamar ini makan nokor wae. Lah nokor boleh gue sandal lo ilang ngono gitu. Sak kamar kalau bocah waduh begitu harus berangkat dicegah, wah sahnya di sana. Jangan kamu tadi sudah perjalanan jauh kamu lelah. Terus gimana nih? Umrohnya besok pagi aja. Rasid, jangan baca dulu. Sesuk ganti acara, awan kok balik panas, nggak usah.
begitu orang umroh biasanya hilang tenan. Wah, cah wali tenan. Lu tenan no. Wis sing ilang kayak sandal, wis sing ilang tas, paspor, duit ora. Inilah kalimat-kalimat positif itu yang dibutuhkan untuk ada angan-angan sing ngomong kayak rumus. Jadi berubah dengan kalimat-kalimatnya yang positif-positif. Kongko sukin, kongko pintar, kongko sehat. Oke. Enten tanah haram kali tanah kayak gitu deh. Ada nilai keistimewaan yang berbeda sehingga ucapan-ucapan usahakan yang baik-baik saja, hindari kalimat-kalimat lafaz yang enggak berguna. Enggak diulang lagi tabiah enggak? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus bon sari iman-iman karena ada keutamaan yang luar biasa. Di antara sabda Nabi kita, ma'ahla mahilun qatu ila busyira, tidak seorang pun yang bertalbiyah kecuali dia dikasih kabar gembira. Wala kabar mukabirun qatu ila busyira, tidak ada seorang pun yang mengeraskan bacaan takbirnya kecuali dikasih kabar gembira. Ditanyakan, maksudnya apa ya Rasulullah? Bil jannah, apa dikasih berbunga kabar gembira surga? Iya. Gek talbiyah swarga Bu. Kira-kira turun sare apa? Umur itu. Karena ngerti hasilnya talbiyah itu apa? Bukan iman. Kita merasakan betul-betul hari ini biasa tidak akhirat. Dulu kita pernah bawa jamaah beberapa kali Ramadan Pak. Ramadan itu mangkati duha tekane Mekah asar. Kuwi poso ngeleh-ngeleh Pak. Talbiyah tidak henti, orang aku ngombe barang. Sampai semua orang serak. Kenapa? Karena tahu manfaatnya. 6 jam loh dia, kalau nyekel speaker nanti kemeng tangannya gitu. Jamaah orang harus turu terus lah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik, kesel ya mau sholawat kesel gitu terus bertalbiyah. Karena kok tahu ilmunya. Jajal orang dikacau mutawih kono Bapak Ibu sekalian ini monggo panjenengan jalan jauh maka panjenengan silahkan tidur ada yang ngatakan udah itu melu pelatihan kayak mutawih kono sampai kita dapat apresiasi sarget niki Ustaz aku ora kerja lho mutawih kono seneng nopo ya ora kemringet tok wis do paham lihat itu coba sing ilang sing demumukan makanya penting pembekalan yang bagus itu nanti dampaknya turunnya rahmat Allah Subhanahu. Oleh orang itu iman gitu sare naik bis tuane bismika Allahumma ahya wa bismika tapi bagi kita enggak karena tahu manfaatnya kenapa kita harus bertalbiyah. Ditambah satu nabi yang lain, ma min muslimin yulabbi illa labba man an yamini man an shimali. Tidaklah seorang muslim pun yang bertalbiyah kecuali ikut serta semua yang di kanannya, semua yang di kirinya. Min hajarin muhliku berupa batu, au syajarin pepohonan, au madrul tanah, pasir, hatta tanpa tanpa bilang sampai pol bumi kanan, pol bumi kiri, semua sejarak 470 kilo, semua ikut bertalbiyah. Ini kalau waktu ini kilo Pak. Pohonnya berapa biji, pasirnya berapa, semua bertalbiyah ikut serta dan pahalanya untuk orang yang bertalbiyah. Tinggi sari apa tinggi bunga Bu? Ini gila lihat orang muda pilih turu kan tapi inilah kesempatan kita beribadah disupport semesta alam, disengkuyung, didukung semesta alam mengayu bagyo ikut bersama kita membaca talbiyah. Mereka nggak butuh pahalanya untuk orang-orang yang bertalbiyah ya. Mungkin dilatih ya tentang Quran orang dilatih karena ini kesempatan buat kalian ibadah sing didukung disengkuyung di semesta alam jadi ini betulnya
Niku iman-iman nggih. Niku ora dibaleni meneh niku sak jalan tok nggih. Iman-iman. Lah, ketika orang sedang dalam keadaan berihram, maka selain ada sunnah-sunnah yang diharuskan, maka ada larangan-larangan yang harus dijauhi. Di antaranya, ini mungkin ada penjelasan, ada nanti yang larangan khusus bagi laki-laki, larangan khusus bagi wanita, dan ada larangan yang berlaku untuk keduanya. Yang dimaksud napa larang-larangan ihram ini, yaitu perkara yang dilarang oleh Allah bagi orang yang berihram selama dalam keadaan ihram. Sebelum sudah ihram boleh tidak apa-apa, tapi ketika pas saat dia berihram, mulai dari dia berniat di mikot sampai nanti tahalul, maka selama rentang waktu itu ada hal-hal yang terlarang yang harus dijauhi. Walaupun tadinya itu boleh-boleh saja, tapi ketika orang sudah jadi muhrim atau muhrimah tadi, maka jauhi perkara-perkara yang itu menjadi larangan saat orang sedang dalam keadaan ihram. Kita sing aneh betul ya. Nah, ini jalan sok sering melihat pemandangan yang aneh. Sehingga itu begitu ukur. Ukurnya adalah ilmu. Walaupun total kita orang Arab ilmu saat itu. Karena tidak semua orang yang berangkat haji umrah itu berbekal ilmu. Sehingga banyak kita lihat ada kekeliruan yang seakan itu lazim, seakan itu biasa. Ini orang-orang yang ngaruh-ngaruh. Karena semua berpulang dari ilmu bekal yang dibawa, dialami malah semua. Di antaranya kita kelompokkan larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, semuanya terlarang, baik laki-laki maupun perempuan. Di antaranya tadi adalah mencukur rambut kepala. Jadi makanya wau kan kemerapikan di bawah. Sing soal gangguan kulit kepala sih gatel, apalagi berubah darah, berganti iklim. Itu tidak biasa, itu gatel. Menkukur, nanti umone, nanti tak ingin. Mungkin boleh parah kalau bisa malah tambah remes. Bisa jadi dirawat rekmone, rambut dirawat sangat bagus, sehingga tidak menimbulkan dorongan untuk ukur-ukur. Ini tampil rotok berodol ini kan karena ada kesengajaan yang jadi masalahnya. Tidak boleh menghilangkan rambut dengan cara memotong, menyabut, ngerok, obat, beromat, macam-macam. Itu ada petunjuk dari firman Allah, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal terkait sama dengan hukumnya orang yang sedang berhaji. Janganlah kamu mencukur rambut kepalamu hingga sampailah iwan kurban pada waktu tempat penyembelihan. Ada sebelum tahalul nggak boleh. Kalau bagi laki-laki dia mau dirapikan supaya nanti tidak timbul, apalagi biasa jabuti wani kan itu wes masalah. Waktu siji orang iso sekolah oleh pokoknya kata-kata di rumah itu tadi di pindah putih ini berani itu saat-saat kerjanya dulu sehingga hukumnya apa? Kalau melanggar ini menyembelih seekor kambing. Ini ku regane medis penelitian itu nih sekitar 400 real. Jadi kita cari 400 ribu nanti. Kalau tengah yang sebenarnya. Juga meneh. Oh nasi tutup oleh-oleh. Oleh-oleh itu butuhnya waktu itu loh kan. Dikenang-kenangan. Termasuk memotong kuku itu hukumnya disamakan dengan memotong rambut. Makanya tadi dirapikan supaya tidak ada dorongan motongi kuku walaupun dicopoti. Kalau itu nggak punya kebiasaan nyopot itu, dirapikan. Karena memang sunnahnya dirapikan atau dirapikan. Jika tidak ada dorongan untuk memotong kuku karena itu juga larangan. Kecuali kalau kukunya patah, kukunya pecah, dan itu menyakitkan, itu boleh dipotong lah. Sebatas itu untuk menghilangkan
rasa sakitnya. Coba yang tahu kancani meri malah sing tambah dosa kuwi. Jadi cukup yang dijadikan sebab masalah tadi dihilangkan. Kemudian tidak boleh lagi setelah ihram memakai wangian. Makanya tadi sebelum ihram disuruh memakai wangian. Tapi begitu orang sudah berihram, berniat ihram, tidak boleh lagi memakai wangian. Sing sok gawe wangian gitu. Sekarang ada aromanya nih. Ada wangian kalau di aroma terapi. Oke, apa itu loh. Itu harus apa? Ini itu kan sudah mengandung unsur wangi dijauhi. Termasuk sing biasa nggawa tisu basah niku enten wanginya. Mulai beda. Lepas dene ngobrol kesel biasa pola ngono nggawa ke omah to nggih. Irit malah. Kalau seandainya butuh ngelak, hindari sesuatu yang mengandung unsur wangi. Jenengan mungkin godaan melih di hotel, di ruang makan, ada makanan, ada tempat cuci, biasanya jadi dari mulut. Mungkin cuci tangan, gue sabun bener. Mulut ya pelanggaran. Padahal jin ihram. Kan mungkin nonton jenengan begitu sampai di hotel, istirahat sejenak, nonton kamar atau barang, nanti sebelum umroh dipersilahkan turun ke ruang makan untuk makan, kan nonton? Ini iso ini tuh pribadi mungkin. Wah, dilihat itu kalau sebenarnya gitu, sebenarnya dilihatnya gitu. Cuci nanti pakai sabun, lalu masih ke singgah konangan ke kamar hotel, toiletnya pakai sabun, itu pas lagi itu sabun. Tetapi benar ada dusit, hati-hati. Nah ini nanti nggak bawa wangian, melanggar. Kan yang begitu-begitu kan pendamping kan tidak bisa ngontrol. Oh dia bisa untuk sama orang ini, oh siswanya mau, orang itu lagi sabun hotel gitu. Dan ini saling mengingatkan supaya tidak terjadi pelanggaran. Terus boleh tambah apa gitu? Boleh tambah di putri boleh. Jika dikatakan wala talbasu syai'an masrusak mawan wal maras. Jangan memakai pakaian yang telah tersentuh minyak za'faron itu maksudnya wangian dengan cara dioles. Kategori za'faron. Waros niku wangian yang disebabkan karena dicelup. Oh, ini dia celup ya. Ketika nyuci niku lho. Ngono kuwi. Inilah sing pakai Pak Purnomo mereka orang kutok. Maka nanti pakaian yang memang kita pakai saat itu nanti hindari dari wangian. Terus kalau dicelup, diangin-angin kita dijerek dan ngabar wangi hilang. Enggak boleh. Tidak boleh mengenakan pakaian yang itu tersentuh wangian dengan cara dioleskan ataupun wangian dari dicelup. Adapun baju yang dipakai baju wangi karena efek tadi yang dipakai di badan saat sebelum itu tidak masalah. Yang nggak boleh itu memang sengaja dikasih pewangian, ini tidak masalah. Larangan lagi saat sedang ihram ngelamar atau akad nikah. Mungkin mau bu, jadi ketemu. Kalau di kota kiri orang siapa? Ripun kabari putrane pun wis sudah. Ripun bisane lho wis sampeyan amal ketan iki ora entuk. Bagi momentum itu tanah suci ora entuk engko wae bar umroh setelah tahun boleh ya ketika sedang dalam keadaan ihram ngelamar itu mboten. Apalagi akad nikah. Wis baru ora apa-apa. Lagi pas Ramadan sing arep dinikahke dengan bisa. Untungnya walinya ramai lurah itu. Jadi Ramadan itu langsung untuk judul. Siji wiswi dari kepanggil judul ini, siji si judul ditombok itu mungkin dia wis baru foto wae mulai bukan. Wah ini saya ditelepon sama yang gosek. Bisa fokus etika. Etika apa yang untuk wala tadi? Wala tu basyirhuna wa antum orang mati layak rapopo. Ketika sedang dalam keadaan iktikaf, ada orang sakit aja nggak ada kewajiban nengok, apa itu malah bikin rabi kosek gitu.
etika mulai bar bodoh ya gitu. Terus lo bar bodoh dinikahi teman. Itu apa Bu? Oleh-oleh umrah. Betul betul kalau. Pulau, empun pulau. Oke. Nah, ada larangan tidak, janganlah seorang yang berikhram untuk menikah atau dinikahkan atau dilamar. Engkau balik wis rampung ini sedang fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sudah selesai tahalul boleh, tidak apa-apa. Apalagi berhubungan, tidak boleh. Kalau kau bertepak, ya mau berkir. Kalau mau dikira orang itu sahabat itu mudah gede, itu iklim, itu daharan, itu lain urusan ini. Kalau ini saya ingin dari telepon kita kemarin, ini kamar barokah. Karena ini pelanggaran yang terberat dan dosanya besar, dendone paling gede, nyembelih unta, Pak. Ini bacanya. Nek wong loro badhe unta loro, adol karas adol kebon kira-kira. Itu gede. Pelanggaran yang konsekuensi itu gede. Karena ini sedang ibadah kepada Allah, engkau wae ra apa-apa seperti itu. Kemudian melakukan rafas, ini sesuatu yang mengandung hasrat untuk milo. Kebijakannya nanti selama ikram suami istri duduknya tidak usah berdampingan, hanya ketika ikram di bis gitu lagi. Tapi mungkin anu lagi harus tua apa lu karuan mungkin tekan ritual itu orang ngomong nih. Iya sampai kasurnya atau kalau bono buta rata itu aku tambah ayo. Waktu dipeceti tak puas, ora cocok Pak. Hati-hati Pak, imut Pak. Ini kayak ikram. Mulai kalau saya tidak ingin mau pangapunten Bapak Ibu yang sekarang, tolong sementara duduknya dipisah. Kan sangat itu Pak, ngantuk lagi di tangan terus. Modus ya ini pacar. Bisa, nah itu bisa rofas. Mudiku omong aja ngerempet, ngemek. Itu bagian dari sesuatu yang dilarang saat ikram. Nanti kata bisa dikondisikan ketika sedang ikram pun awal bereaksi pokoknya. Lulu setan itu kuda ini kan kehendak awal nih. Kalau potensinya kuda itu ada saja. Ini kata kalimatnya falar fazama janganlah ketika ikram berbuat rofas. Ini sing dilarang. Ya termasuk omong-omongan rayuan itu bagian dari rafas yang hendaknya dihindari ketika orang sedang dalam keadaan berihram. Kemudian tidak boleh berbuat maksiat atau padu atau lagi bertengkar. Itu terjadi. Kemarin saya melihat emosi luar biasa. Gara-gara kunci kamar dibawa ke masjid. Pada standarnya kunci kamar nanti harus dititipkan di resepsionis, dititipkan di lobi ini lagi. Walali kunci kamar hotel dibawa. Pada sing balik lagi uslak kebelet nanti di kubu. Ngonteni orang teko-teko. Sampai saya lihat itu di lain untuk membuat kayak ini. Mesti tunggu mati ngono udah gitu udah kunci ya nggak dititipkan pulangnya terlambat kata si berburu atau menangkap binatang buruan. Binatang buruan itu binatang yang liar yang itu layak dikonsumsi, maka tidak boleh karena tanah haram itu terlindung, baik itu binatangnya maupun tumbuhannya. Lalu baru sebagai kalah tidak boleh dicabut tanaman, tidak boleh dipotong, apapun walau satu dan tidak boleh ditangkap binatang liarnya, tidak boleh ditangkap binatang buruannya. Bahkan dikatakan di situ dalam Al-Quran, wa hurrima alaikum saydul bari ma dumtum hurma, diharamkan bagimu, dilarang bagimu berburu binatang darat itu selama dalam keadaan ihram. Napa mungkin tepatnya mungkin tapi doro sak pirang-pirang. Dan termasuk kategori memburu itu adalah
mengusirnya, mengganggunya itu tidak boleh. Mana dorong itu dulu, ayo. Kau buat ini menangis pipitan ya. Ndak itu kau tetes ki, mungkin tak godaan ini cendila hotel itu nunggu kandang toro itu. Wah pipitannya lemah, apa nol dan balik kena juga jajan. Limpai ini kan balik ke itu jajan. Jadi kita tidak boleh membawa keluar barang dari tanah haram itu kan bukan barang. Kok diberimpanya pun balik emangnya ya tidak pernah lah. Datar gampang kena bisa progresif. Apa? $550 gitu Pak. $500. Saya pernah kena bisa progresif. 8 yutonan. Mau balikin drop itu. Berarti sehingga gue balik, oh jangan, ini binatang tanah haram, nggak boleh kita berburu ngambilnya di salam tuh oleh orang pos dipoto-foto itu api kan Pak Wal, pokok ikan api mengapi gini kan hewan tanah suci kan jadi itu godaan, oh jadi diganggu, jadi busa. Tapi kalau binatangnya itu bukan binatang buruan, boleh dibunuh, bahkan diusir boleh, kalau itu membahayakan. Semut ya. Semut itu layak untuk didahar, betul. Maka semut, laler, orang-orang bangsa itu boleh dibunuh nyamuk. Karena itu bukan binatang buruan. Dan bahkan kalau itu binatang yang sifatnya mengganggu, boleh dibunuh. Baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Baik seorang itu dalam keadaan ihram maupun dalam keadaan tidak ihram. Saya dulu pernah di sini wahara, mau tak debat. Kopi lawan kan orang untuk dipangan nanti. Itu bukan binatang buruan. Bahkan Nabi merekomendasikan binatang tertentu yang itu punya sifat buruk malah boleh dibunuh. Boleh mengatakan ada 5 jenis binatang yang tergolong binatang fasik boleh dibunuh di dalam tanah haram atau sedang berihram, yaitu tikus, kalajengking, gagak, bulu elang, anjing, galak, dan kalajengking. Itu semua membahayakan, boleh dibunuh. Walaupun di tanah haram, karena memang sifatnya mengganggu dan membahayakan, berpotensi mendatangkan bahaya. Walaupun jadi menang, ini kan berpotensi membahayakan itu. Sehingga dikatakan lebih lanjut, pada dasarnya semua yang mengganggu manusia dan membahayakan boleh dibunuh, baik dalam keadaan orang itu berihram maupun tidak, baik itu di tanah haram maupun tidak. Sehingga justru malah itu membunuhnya itu termasuk amalan sunnah yang dianjurkan. Hingga mana-mana yang itu berpotensi bahaya itu boleh dibunuh. Termasuk tuh mau laler lan nyamuk. Berarti Pak Ihram petan boleh ambil rambut orang rebat. Itu ya. Setan itu orang gogrok rambutnya tidak apa-apa. Dulu saat dulu mangkat dintaki mawon gitu. Kita sih gak ada peternakan. Ini kan ganggu. Alar itu barang. Sehingga binatang-binatang kecil serangga yang itu sifatnya mengganggu itu memang boleh untuk dibunuh. Kemudian itu berlaku umum bagi laki perempuan sama. Adapun larangan khusus bagi kaum laki-laki yang itu nggak berlaku bagi perempuan, di antaranya adalah memakai pakaian berjahit, termasuk celana dalam, kaos sport dan semisalnya itu nggak boleh. Bila jenenge ihram iki wis memang lawas-lawasan 2 lembar wis. Bila mungkin sing terlatih dilatih. Itu larangan. Kemudian larangan yang lain, menutup kepala dengan sesuatu yang nempel secara langsung. Lagi bisa ini. Ini pun dikira kabeh wonten niku ngerti urung-urungan. Semua kembali kepada ilmunya masing-masing. Empun dikira kok nyatane ora apa-apa. Bahkan memakai sepatu yang menutup mata kaki, sepatu itu betul apa? Poloe jeketok walaupun drijine ora ketok betul apa? Yang nggak boleh itu pakai sepatu yang hingga menutup mata kaki. Angger sampeyan pedhot nggih sepatu mawon. Angger sepatu satpam mangke boleh.
Ya, yang dilarang memakai pakaian berjahit ya, pakaian yang membentuk ya, membentuk. Yang maksud al-mahid itu adalah pakaian yang berbentuk ada polanya dijahit. Ada pun misalnya ben ikhram ora gedel dilempit pucuke dijahit, itu bukan kategori pakaian berjahit karena dia masih berupa lembaran. Nah, ini disabdakan Nabi dengan kalimat yang panjang. Janganlah orang yang berihram memakai gamis, memakai sorban, memakai celana, memakai burnus. Burnus itu baju sing enten tutupi kepala niku, jemper apa niku, yang tutup kepalanya. Dan janganlah memakai sepatu kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal. Maka hendaklah dia memakai sepatu tapi memotongnya sampai bawah mata kaki. Jadi kalau sepatu ini dhuwur gitu, potong pendek ya harus apa-apa. Jadi pakai sepatu boleh, asal tidak sampai menutupi mata kaki bagi laki-laki ini. Dan jangan memakai pakaian yang tersentuh dengan wewangian. Ini kebetulan barang, pakai surban kebetulan barang, pakai gamis kebetulan barang, pakai peci kebetulan barang. Katakan bahwa ya basul qamis amaim, jangan memakai gamis, jangan pula memakai surban. Salah. Itu bagi laki-laki hanya 2 lembar. Dia bukan berihram dia. Dia ziarah. Adapun tutup kepala yang tidak nempel langsung boleh, pakai payung, terus berlindung, berteduh atau nyunggi barang yang harus dibawa dengan cara disunggi itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu pakai gaji yang dari pakai surban, pakai topi nggak boleh. Adapun wanita ada 2 larangan, yaitu sebagaimana sabda Nabi atau yang dikatakan Ibnu Umar, wala tangtakbil muhrimah wa talbisul qafasain. Janganlah seorang wanita yang berihram memakai niqab penutup wajah itu, jangan pula memakai sarung tangan atau menutup telapak tangan. Tapi di sini malah ada yang jual nih. Nutupin apa nih? Efek-efek itu pundi. Telapak tangan niku nggih ngisor dhuwur, niku namanya telapak tangan. Karena terjemahannya keliru dengan bahasa kita. Kafain itu telapak tangan, itu ya depan belakang. Nek diterjemahkan Jawa, efek-efek ya ini saja. Sehingga tayamum itu diusap pundi. Telapak tangan nggih. Si diusap jopo penjuru. Pencuri itu dipotong tangannya sebatas pergelangan apa dikerok ini Pak. Nama telapak tangan ya batasnya jari sampai pergelangan itu, sehingga niki mboten ketutup. Ku malah kayak sirip niku malah nutupi. Niku bisa melanggar gitu. Mila nggih nek mboten ngoten kudu nganggo manset atau deker peleharan niku. Manset jempol. Kayak sambungan lengan itu apa namanya? Wis pokoke ngoten niku. Manset lengan niku tanpa menutup telapak tangannya. Telapak niku nggih batinnya dan punggungnya itu sama-sama telapak tangan. Malah lah di sini kata kita niki ngaten niku. Tugas itu kan. Nah, kemudian setelah berikrar selesai dengan aturannya, sampailah di Mekah. Kemudian rangkaian pertama ibadahnya adalah apa? Tawaf itu apa Bu? Mengelilingi Ka'bah dengan niatan ibadah, mengikuti syarat ketentuan yang berlaku. Tawaf muter tak, muter mubeng. Tawaf mengelilingi suatu, namanya tawaf. Tapi dalam hal ibadah haji atau umroh yang namanya tawaf berputar jalan mengelilingi Ka'bah dengan niat untuk ibadah. Orang niat jalan-jalan ya, kok ngantuk man lah, dibanding ngantuk tak tawaf ya, jadi ngantuk. Berarti niatnya apa nih? Ibadah apa kira-kira ngantuk? Enten nih, mungkin dipertegas niatnya. Nah, tawaf niku utamanya apa? Nabi dawuh, man tawafa bihadzal bait, siapa yang tawaf mengelilingi Baitullah ini usbu'an 7 putaran. Tawaf mengelilingi 7 putaran, nanti ada tata caranya, kita sebutkan di belakang. Artinya Aisyah bataswatin, yaitu selama 7 putaran. Fa'aksahu, kemudian menyempurnakan 7 putaran sempurna, diakhiri dengan sholat sunnah 2 rakaat. Maka karena kaitki rokobah,
maka baginya mendapat pahala seperti memerdekakan seorang budak. Ini tawaf ping 7 nih loh, langkah ping 7 nih, wow, muter ping 7 dengan sempurna, terus ditutup, diakhiri dengan sholat 2 rakaat. Itu nilai pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Berapa nilainya? Senilai 200 ekor unta. Pinten regane, Pak? Unta regane pinten, Pak? 1. Nah, kurang lebih selawi itu nggak sapi ini 20-an juta sak dhuwure nilainya. Selawi juta ping 200 pinten lho? 5 miliar lagi. Pernah nyekel apa semacam, Pak? Pernah infak semonten? Jangan tenaga ini diregani Gusti Allah seperti memerdekakan seorang budak. Pak Bu mboten bu modal umroh. Berarti nama jenengan tawaf 7 kali putaran rampung ngoten niku dinilai oleh Allah, terus amalnya ditimbang tambah abot apa neng Bu? Jadi biasanya gede-gede sedekah kan 100.000, mulai dipilih di lemot sira telusuk ndi. Minggu tawaf 1 paket itu saja dinilai oleh Allah seperti memerdekakan seorang budak. Mungkin penjelasan masih berkesempatan tawaf sunnah selain saat umrah itu luar biasa, tinggal nari awak mawon, tinggal nari tenaga mawon untuk menghargai pengorbanan yang sudah kita lakukan agar Allah memberi balasan yang luar biasa. Makanya tergantung masing-masing, sehingga mungkin siapkan fisik yang prima, semangat yang menyala-nyala untuk menyempatkan diri memperbanyak ibadah mumpung tekan mereka. Jangan gue punya alun-alun orang yang bayar negeri ini. Tapi negeri kau mempunyai apa dengan niat ibadah sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang memerdekakan seorang budak dan nilai pahalanya luar biasa. Niku jih ditambah bonus layak atau kodaman walayat faukhro illa hatallu anu khati'ah. Tidaklah seorang meletakkan satu kakinya dan mengangkat yang lainnya, maka dihitung sebagai penghapus satu dosa. Kira-kira langkah ini ku dihitung. Jadi dengan tawaf sing cedak Ka'bah apa sing atoh. Nah, ini ku dihitung lho nggih. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahu, dan kami menulis bekas-bekas langkah kaki. Mungkin bekas itu dihitung lho Bu, ditulis. Teng surat Yasin iki lho, ayat pinten niku? Ayat 12 nggih. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Sesungguhnya kami telah bisa menghidupkan yang mati dan menulis ini gitu ya. Gila, bisa gitu. Apa sih temen ini? Kalau tahu takon, lek melipir turut teras itu kira Pak. Ini ku putaran 1 kilometer Pak. Oh mantap nih ya. Berarti itu berarti bintang 7 kilometer. Mumpun dihitung aduh ganjaran nih. Nanti Pak. 1 langkah dihitung mampus dosa, 1 langkah lain dihitung 1 kebaikan. Sehingga sama hitung tak putaran pinten langkahnya. Cepik akeh ganjar aku. Bila momot Allah iso mepet alhamdulillah. Ganjarane luwih rendah. Kira-kira nek setiap langkah dihitung iki lho sebagai penghapus dosa, sebagai amal kebaikan, milih hotelnya cedak apa tuh Bu? Mungkin dari cara kula kok pilih. Jadi mau piye? Jadi ngamalke surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhu. Betul nggih? Dari cara kula pilih. Ini terang tawafnya gitu. Iya. Kaum Bani Salamah niku usul Nabi menabi, kula kok bola-bali telat teng masjid. Kula sak rombongan sak kabeh niku pengen omahe pindah cedak masjid, turun ayat itu. Tidakkah kamu mau langkah kakimu dihitung sebagai situ pindah ya? Warga turun ayat, karena tubuh mangkot dahu warasarahu akhirnya ya wis atur apa dinikmati disyukuri. Dene kok cedak, dene tawafe minggir wae, ngoten mawon.
Karena Allah menghitung bekas-bekas peninggalan kita yang baik itu dihitung sebagai nilai ibadah. Mungkin pun jelek nih, pun kesel tidak bolak-balik ke Masjid Tawaf. Karena memang untuk itu kita ke sana. Sepanjang perjalanan hidup mungkin langkah kaki kita mau sumur dapur kasur, sumur dapur kasur, ngoten tok niku. Mbok mau bengi ngidak tanah suci, dan itu bekas dihitung sebagai amal kebaikan yang menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Jadi bentangan alam niku sebagai catatan kehidupan kita, dan peninggalan apa di situ itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti menjadi saksi pada hari kiamat. Atau gitu ya, setahun saja, tapi kursi roda ya. Wah, kayak melaku mungkin. Ini kayak tawaf. Kayak jalannya kayak tinggi. Itu disunahkan nanti lebih kepada memperbanyak tawaf daripada memperbanyak umroh. Karena memang sunahnya memperbanyak tawafnya saja. Nah, kemudian agar tawaf nanti benar-benar sah, maka harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya suci dari hadas dan najis, walaupun ini diperbincangkan oleh para ulama terkait tentang apakah suci itu menjadi syarat ataukah sebagai sunnah. Karena hadisnya ini statusnya mauquf. Di antaranya para sebagian besar ulama mengatakan bahwa suci hadas dan najis syarat hanya tawaf. Hanya hadis yang jadi landasan ini diperbincangkan. Karena satu hadis ini yang menimbulkan beragam interpretasi, beda cara pandangnya, sehingga konsekuensi hukumnya jadi beda. Di itu ada kalimat at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di Baitullah itu seperti halnya sholat. Seperti itu podo membetul. Kira-kira ada tidak persamaan antara tawaf dan sholat? Oh, sama, seperti sholat itu sing sama apa nih Pak? Sholat itu menghadap kemana? Kalau tawaf? Oh, betul parah, nyingkuri Ka'bah, berarti rawodo di luwes. Nggak sama ya? Orang yang sholat wajib menutup semua pundaknya. Kalau tawaf, laki-laki malah membuka pundak. Sholat nggak boleh omong-omongan, tapi tawaf boleh omong-omongan. Yang sama bagian namanya. Dari hati itu saja sudah terlihat banyak perbedaannya, sehingga tidak boleh ketika ada satu saja yang sama, mungkin bodoh-bodoh putus sucinya sehingga menyebut semua sama atau sebagainya, tidak bisa. Barangkali yang dimaksud sama itu kedudukan sholat dan tawaf itu sama. Bagi yang punya peluang waktu, tahiyatul masjidnya Masjidil Haram adalah tawaf. Tapi kalau di masjid lain adalah sholat. Sehingga kalau ini mungkin lebih mendekati ke makna tawaf di Baitullah itu seperti sholat. Jadi mungkin tentang Masjidil Haram niku mboten enten tahiyatul masjid. Antene napa? Nah, niku gek rada membernya. Sehingga ketika itu maka tidaklah semua berarti apa yang menjadi syarat sholat itu juga menjadi syarat tawaf. Nah, sehingga di sini maka ada hilaf. Nah, terus kalau misalnya tengah-tengah tawaf ngentut pripun kira-kira? Batal betul tawaf? Batal. Cuma hari ini statusnya mauquf, bukan sabda dari Nabi kita, sobat Ibnu Abbas. Karena banyak yang mengatakan bahwa kemudian kalau itu kan berapa kan biasa kenyataan haji wadahnya Rasulullah pesertanya berapa Pak itu? Sekitar 144.000. Tapi enggak satu pun dari peristiwa itu yang menjelaskan bahwa ketika mau tawaf disuruh wudu. Beda dengan tawaf. Satu hadis lagi beliau mengatakan innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Kata-kata innama bimakna takhsir, membatasi. Sesungguhnya saya itu hanya diperintahkan wudu ketika hendak mengerjakan
salat. Maka dari hadis itu menjadi syahid bahwa sesungguhnya tidak ada amalan apapun yang diwajibkan dengannya berwudu kecuali apa? Salat. Di ayat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bukan idza tuftum bil baiti, hanya perintahnya wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah kalian bertawaf di rumah yang tua itu. Sehingga di surat Al-Maidah ayat 6, surat An-Nisa 34, perintah wudu hanya untuk apa? Yang lainnya berarti hukumnya apa? Sunnah. Jenengan baca Quran tanpa wudu sah. Sah. Mboten batal bacaan ini. Jenengan sare ora sah wudu sah, mboten dulang sare ini. Wah, aku mau turun lari, aku tak baleni wudu turun meneh. Sah, sudah sah. Atau begini. Sehingga ini ada perbedaan di antara ulama. Sehingga dia mengatakan justru kepentingan wudu itu nanti ketika hendak sholat. Tapi orang yang tawaf sekalipun tetap disunahkan menjaga wudu. Kenapa? Setelah tawaf ada sholat. Sholat apa itu? Alah sunnah apa? Walaupun sholat sunnah wajib hukumnya bersuci. Bisa jadi kita sholat tawaf belum rampung terdengar azan. Orang wudu yang diri. Maka orang harus segera siap-siap untuk mengerjakan sholat. Maka di sini ada khilaf di antara ulama, apakah wudu itu adalah syaratnya tawaf ataukah sebatas sunnahnya tawaf. Sehingga ini tetap ada perbedaan lamungan dengan nganggu sing budi, karena khilaf di wilayah ini tetap ada. Milih budi Pak? Ikhtiarin ya. Maka di sini ada perbedaan, ya, ada pembahasan yang panjang tentang hal itu. Kemudian berikutnya syaratnya nutup aurat. Nah, ini harus tahu batasan aurat mana. Nah, ini kita udeli, ini berarti orang nutup aurat. Ini banyak lihat uang dulu ini itu udeli dong kita ini pun tidak nutup aurat. Atau rambutnya kelihatan, atau lengannya kelihatan, itu sudah dianggap tidak menutup aurat. Nah ini bisa jadi yang sama antara sholat dengan tawaf itu sama-sama menutup auratnya. Tapi ada banyak perbedaan sehingga tidak bisa digeneralisir satu hal yang sama akhirnya diberlakukan semua aturannya sama. Enggak begitu. Kemudian misalnya seperti ketika Aisyah haid itu kan sedih itu ketika sampai ke Mekah, sebelum sampai Mekah kedatangan haid. Beliau sedih, tapi mengatakan pasti apa kamu haid? Iya. Sedih bayangannya ketika haid udah tidak bisa melakukan amal-amal ibadah haji sebagaimana orang-orang. Maka Nabi mengatakan if'ali ma yaf'alul hajju ghaira al-tatwi bati hatta tadhuri. Jangan lakukan saja apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berhaji, hanya saja kamu jangan tawaf di Baitullah hingga kamu suci. Kenapa dia tidak boleh tawaf? Udurnya karena dia harus masuk masjid. Orang yang haid nggak boleh masuk masjid. Adapun sa'i boleh. Orang haid dalam keadaan haid itu sa'i karena apa? Lokasi sa'i di luar masjid. Ini nyimpulke apa mergo karena kudu wudu atau karena ada udur yang lain? Karena amal orang yang haji itu termasuk baca Quran, gitu kan? Nggak terlarang baca orang sedang haid. Anggaran demek mushaf ini mau betul apa, sehingga di situ Nabi mengatakan semua amal haji itu boleh bagi orang yang haid kecuali tawaf di Baitullah sampai kapan? Sampai suci. Karena yang menjadi ilatnya, udurnya adalah keberadaan lokasi tawaf ada di dalam masjid, sementara orang yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid karena itu hadas besarnya itu. Untuk aurat ada perintah khusus, ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Adam, pakailah pakaian yang bagus. Agar bagus itu, indah itu menutup aurat secara sempurna. Karena fungsi pakaian itu ada dua. Dikatakan yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dzalika khair. Fungsi pakaian itu adalah untuk apa? Apa? Nutup aurat, yuwari salatikum, menutup aurat kalian, warisha, dan sebagai keindahan. Selain nutup aurat harus juga memenuhi unsur estetika, unsur keindahan. Orang itu melompat, orang itu
Ya selain nutup aurat sempurna juga ada kesan indah. Kemudian syarat yang berikutnya, tawaf harus di luar Ka'bah atau batasnya. Kalimatnya wal yatawafu bil baitil atiq, adalah kalian tawaf di Baitullah, rumah tua yang Ka'bah itu. Jadi mengelilingi berarti posisinya di luarnya. Karena Ka'bah itu punya batas, sehingga tidak boleh orang lewat di situ. Misalnya ini ada area yang ada di Hijr Ismail, itu aslinya adalah bangunan Ka'bah. Dulu bangunan Ka'bah itu enggak seperti ini, lebih besar lagi. Jadi bentuknya enggak kubus, agak memanjang. Kurang lebih ke arah Hijr itu sekitar 4 meter. Hanya ketika itu dana halal yang dikumpulkan tidak mencukupi untuk mengugar Ka'bah sebagaimana aslinya, maka dibiarkan mencukupkan dana yang ada. Kalau kita masjid tadi akhirnya digoleki saintuke sampai dicekake ning dalan, kena halalnya apa enggak itu. Dulu untuk bangun Ka'bah dipastikan hanya dana yang halal saja yang boleh dipakai, sehingga akhirnya yang terkumpul nggak cukup memugar Ka'bah persis seperti bangunan yang lama. Akhirnya tempat ini dibiarkan kosong, tapi aslinya masih berupa bangunan Ka'bah, sehingga dikasih batas. Ini Al-Hatim ini supaya orang tawaf di luar Ka'bah atau batas Ka'bah. Kalau ada orang tawaf melipir, karena sudah tawaf di dalam Ka'bah, atau pas muter kok kosong melebu gini baik, maka putaran tawaf itu karena yang namanya tawaf adalah mengelilingi Baitullah, sehingga Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah yang tidak boleh dimasuki saat orang tawaf. Barangkali itu yang kita sampaikan dulu, soalnya kita lanjutkan setelah zuhur nih. Setelah itu semoga ada manfaat, Allah mudahkan kita memahami. Aku boleh ada.